Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ideal di dalam ring. Ya, definisi ideal itu seperti ini. Jadi misalkan kita punya ring, di sini ini mestinya saya tulisnya ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, kemudian saya juga punya himpunan I di sini yang tidak kosong dan I ini adalah subset dari R. Nah, himpunan I ini disebut ideal di dalam R. Ya, kata-kata di dalam R ini penting jika dipenuhi. Yang pertama, untuk setiap dua elemen yang berada di I, katakanlah X dan Y, itu kita punya X minus Y harus berada di I. Ini adalah jumlahan dari X dengan inverse jumlahan dari Y. Ya, dengan kata lain, di sini I terhadap operasi penjumlahan ini merupakan subgroup di dalam R terhadap operasi penjumlahan plus ini. Dan yang kedua, untuk menjadi ideal syaratnya adalah untuk setiap R yang berada di R besar dan untuk setiap X yang berada di I, ini berlaku R kali X berada di I dan X kali R berada di I. Ini sebenarnya ada perkalian titik seperti ini yang implisit di sini tidak dituliskan, ya. Ini adalah perkalian yang ini. Nah, syarat ini yang ini dan ini ada dua seperti ini ya, itu kadangkala tidak dipenuhi oleh suatu himpunan I di dalam R ya. Nah, kemudian muncul definisi ideal kiri, ideal kanan seperti ini. Di sini ini ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian, kemudian himpunan I sama kayak tadi, I nya tidak kosong dan dia subsetnya R ya. I ini disebut ideal kiri di dalam R, ini masih sama jika dipenuhi. Yang pertama tadi syaratnya sama seperti syarat ideal, yang berbeda hanyalah yang di dua. Jadi ideal kiri itu hanya syarat yang ini yang saya tulis merah ini, kemudian yang ideal kanan ini syaratnya adalah satu ini sama, kemudian yang di bagian dua ini hanya yang ditulis biru ini. Nah, contoh ideal itu apa? Untuk sebarang ring R yang manapun ya, himpunan singleton 0, nolnya ini adalah elemen identitas terhadap penjumlahan, dan R sendiri itu masing-masing merupakan ideal di dalam R ya, dan disebut ideal-ideal yang trivial. Nah, contoh yang kedua adalah himpunan ini ya, yang beranggotakan kelas yang memuat 0 dan kelas yang memuat 2 di dalam ring himpunan bilangan bulat modulo 4 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 4 ya. I ini merupakan ideal. Kita bisa tunjukkan bahwa untuk setiap X dan Y yang berada di I ini ya, kombinasinya bisa 0 dengan 0, 0 dengan 2, 2 dengan 0 atau 2 dengan 2 gitu ya. Kita akan dapatkan X di minus dengan Y itu hasilnya berada di I lagi. Karena di sini ini kita lihat ya, minus 0 ini adalah 0 sendiri, kemudian minus 2 ini sama dengan 2 sendiri. Kemudian kalau kita ambil sembarang elemen di Z4, apakah itu 0 atau 1 atau 2 atau 3, kita kalikan dengan elemen yang ada di I, entah itu 0 atau 2, masuk lagi ke I. Jelas kalau kita kalikan dengan 0 hasilnya 0, berarti masuk ke I. Tapi kalau kemudian kita ambil 1 ya, atau 2 atau 3, ini ya, 1 bar atau 2 bar atau 3 bar, kita kalikan 2, itu hasilnya kalau tidak 2 ya 0, 3 kali 2 ini adalah 6 dan 2 ya. Ring ini komutatif ya, jadi kita lihat itu dengan mudah bahwa I ini adalah ideal. Nah, untuk contoh ketiga, sekarang perhatikan ring himpunan semua matrik berukuran 2 kali 2 yang isinya adalah bilangan-bilangan real ya, dengan operasi penjumlahan matrik dan perkalian matrik. Nah, kemudian kalau kita punya himpunan I ya, matriknya ini berukuran 2 kali 2, kemudian entry-entrynya dari R, kemudian yang di kolom kedua ini 0, nolnya 0 di R ini ya, ini merupakan ideal kiri ya di ini ya. Tadi jadi penting untuk mengatakan di mananya ya. Mengapa? Kita lihat ya, I ini kalau kita punya dua elemen di I ya, katakanlah A dan B, A besar B besar, A minus B ya, itu akan masuk ke I lagi
bentuknya pasti akan seperti ini untuk suatu X dan Y yang berada di R. Kemudian kalau kita ambil sembarang matriks ya berukuran 2 kali 2 ya, sembarang aja A, B, C, D, kemudian kita kalikan yang ini yang di kiri, kemudian kita kalikan ya dengan kolom yang kedua dari elemen di I, itu pasti akan menghasilkan kolom 00 ya di kolom kedua. Jadi hasilkannya masuk lagi ke I. Sementara J ini mudah dicek, dia merupakan ideal kanan di MM2 kali 2R ini ya. Ini notasi M22R, ini ada yang sering menotasikan hanya seperti ini. Nah kemudian berikutnya ring Z ya, ring himpunan semua bilangan bulat, itu bukan merupakan ideal di ring Q maupun di ring R. Q-nya ini adalah himpunan semua bilangan rasional, R-nya himpunan semua bilangan real. Maaf ini notasinya ini dan ini beda ya, tapi maksudnya sama ini. Kenapa? Karena misal Z itu kan ada 1 di sana. Nah kemudian ambil saja contoh setengah, itu ada di Q, tapi setengah kali 1 tidak ada di Z. Kemudian kita punya akar 2 di R, akar 2 kali 1, akar 2 tidak berada di Z. Sudah begitu. Kemudian ring Q sendiri ini bukan merupakan ideal di dalam ring R. Ring Q juga memuat 1, kita punya akar 2 di R, akar 2 kali 1, akar 2 itu tidak di Q. Akar 2 bukan bilangan rasional ya. Kemudian contoh yang terakhir di sini, ring K kali Z untuk suatu K yang berada di N atau N-nya ini adalah himpunan semua bilangan asli, ini merupakan ideal di dalam ring Z ya, tetapi bukan merupakan ideal di dalam ring Q. Mengapa? Misalkan saya punya ambil sembarang ini KZ ini berada di K kecil Z besar, kemudian saya punya Z aksen berada di Z ya, KZ kali Z aksen ini pasti akan sama dengan KZ Z aksen, ini masuk lagi ke KZ. Nah demikianlah ya ideal dan contoh-contohnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.